generasi emas Indonesia. Belajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sedikit dalam kesempatan kali ini akan mengadakan restitusi hasil pembelajaran dari nama hasil pembelajaran dua siswi ini merasa tidak nyaman atau membosankan dengan pelajaran yang telah saya sampaikan. Dari kasus tersebut akan kita bangun komunikasi. Untuk yang pertama, Kaila ini dalam 5 kebutuhan dasar dia belum sebenarnya merasakan kasih sayang di tempat tinggalnya, mengingat Kaila ini tidak satu rumah dengan bapak ibunya. Bapak ibunya berada di kota Salatiga. Kebetulan dia bersama keluarga yang lain di sini di mana. Kemudian Alsena dari 5 kebutuhan dasar dia merasa kurang pelajaran karena pusat pembelajaran yang lain membawa HP, dia merasa sedikit tidak merasa puas karena tidak bisa. Ini kawan-kawan memberikannya. Dari hasil 5 kebutuhan dasar ini perlu saya cermati segitiga restitusi yang perlu saya terapkan adalah validasi tindakan yang salah. Menurut kalian berdua, kira-kira apa yang membuat alasan kalian pembelajaran tadi masih tidak nyaman pada P5 soal demokrasi sampai jangan enggak, kenapa? Menurut kamu harusnya ada, karena kamu tidak merasa nyaman. Pendapat harusnya ada. Gimana? Oh, yang disampaikan tidak benar. Oke, kamu? Paham dengan tindak demokrasi. Oke, oh ternyata alasan yang menyebabkan dua orang ini terkait pada materi yang disampaikan dari pertama, dari kedua, dan ketika saya membuat soal tesis 10 soal diberikan berapa? Terus pada saat latihan tesis tidak mengerjakan langsung karena HP-nya terkendala sinyal dan HP-nya rusak. Yang kedua, Mas, ada saran supaya nanti pada besok pembelajaran semakin nyaman. Sarannya kalau dijelaskan ini atau bagaimana? Tahu nggak? Sama materi yang saya kirim. Tapi yang di WA group sudah saya kirim nggak materi tadi yang saya sampaikan? Sudah dibaca belum? Ya. Ternyata setelah saya validasi yang salah adalah karena fasilitas HP yang saya sampaikan ini berdua satu belum membaca, yang satu lagi ketika rusak sehingga tidak bisa membaca mengamati materi yang sudah saya tulis. Sehingga saran saya adalah Kaila, tolong dibuka dulu materi itu. Apabila kamu kurang jelas, sumber media belajar sangat banyak sekali, di HP, internet juga ada, dimanfaatkan. Bila perlu kamu datang ke perpustakaan. Kemudian untuk Alsena, semisal kau belikan HP baru, tidak usah berkecil hati, semua pakai yang milik siapa yang ada di sini. Artinya dan orang tua dengan pekerjaannya bisa kebenarannya tidak langsung bisa bertemu dengan bapaknya kerja di mana? Apalagi bukan usianya belum. Kira-kira di atas 60. Ya, ternyata Alsena ini bapaknya kerja karena sakit atau kenapa? Sudah tua, punya berumah tangga sehingga kebutuhan untuk kualitas hati mungkin saat ini belum bisa diberikan. Kakaknya sudah ada, sudah bekerja atau sudah berumah tangga? Sudah berumah tangga? Sudah berumah tangga belum? Tapi belum berumah tangga. Oh, oke. Harapannya nanti kakaknya bisa membantu memberikan hati. Baik, berarti saran saya adalah
kontrol saya dalam bidang pantauan. Mengingat dalam pantauan ini besok pada hari Kamis dan Jumat saat melaksanakan pilihan, saya akan mendampingi Kayla dan Mas Senat dalam pembelajaran. Bila perlu besok saya bisa diminum terus selama pembelajaran. Dan Kayla tolong bersama materi dulu. Semisal toh hari ini kamu punya HP, temanmu kita punya HP-nya boleh enggak? Temanmu punya HP-nya boleh enggak? Saat untuk belajar biasa. Boleh enggak? Ya, coba dulu. Teman sebagaimu siapa? Oke, Kayla punya HP-nya kalau kalian, gitu ya. Oke, berarti ini kompak ya. Jadi baik, nilai kebajikan yang menurut saya cuma adalah adanya diskusi. Bila mana kesulitan silahkan sampaikan. Dan yang kedua, tolong bekerja sama, kolaborasi. Ketika kamu tidak punya HP, pakai yang satu. Kalau kamu HP-nya dijaga kuota, gunakan kualitas wifi sekolah atau wifi guru atau wifi teman. Saya yakin boleh ya. Pernah main ke rumahnya sini? Pernah main ke rumahnya sini? Ya, jika pernah, tolong lebih lagi persiapannya jadi karena nanti kalau sudah bersahabat, rasa kekompakan ini akan terjamin. Gitu ya. Saya tidak menjadikan ini hari ini masalah, tapi sebenarnya apa sih yang berkaitan tidak nyaman dengan belajar? Saya pun mungkin tidak nyaman dengan belajar dua kelas di depan yang sempit ini, tapi berupaya bagaimana caranya saat terakhir adalah membuat kuis, rangkaian dari Senin sampai hari Rabu saya bantu. Yang ketiga, saya berikan emotikon untuk setiap siswa bagaimana hasil pembelajaran akhir ini. Ada yang dari 32 siswa, 3 izin karena kegiatan pemilu, 1 alfa sehingga yang ada 28, 26 memilih menarik pembelajaran hari ini dan 2 membosankan. Setelah kita cermati bahwasanya dalam tahap validasi pembelajaran yang salah, memang kita dalam belajar menggunakan yang namanya alat pendukung, yaitu HP, khususnya pembelajaran yang berbasis kuisis. Yang kedua, ketika orang tua belum bisa berprestasi, kita patut bersabar dan bersyukur masih bisa bersekolah dan memanfaatkan teman untuk bisa memakainya. Demikian diskusi hari ini. Besok kira-kira bisa menggunakan soal dengan tumbuhan atau sebaliknya untuk bisa saling untuk pelajaran tapi tidak mau pulang, gitu ya. Keringetan. Gimana rasanya setelah kita diskusi? Gimana Kayla? Ada solusi nggak? Nggak ada solusi gitu? Atau kamu yang mengharapkan seperti apa ya? Solusi yang kamu harapkan? Tidak, supaya kamu besok tidak bosan lagi, gimana caranya? Caranya gimana? Enggak kan apa? Wifi sekolah sudah dikembalikan semula ke teman sinyalnya lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Ada solusi belum? Gimana? Tadi tidak mau pakai wifi sekolah. Gimana? Nah terus sudah ada solusi belum? Maksudnya memakai wifi sekolah itu mau pakai, jadi kan ada solusi. Kayaknya kamu bisa menarik untuk bisa mengerjakan tulis ya. Yang kedua, ada solusi waktu perpustakaan atau kemana? Oke, hari setelah ini kamu beri waktu untuk bisa ke perpustakaan, itu membaca materi yang kamu butuhkan. Bila mana izin sama petugas perpustakaan, Pak, Bu, saya izin untuk browser materi. Gitu ya. Kamu menemani Pak? Ditemani Pak. Kan kamu belum dapat materi dari sini. Bagaimana, guys? Ada solusi hari ini. Tidak terlalu lama di perpus, tapi setelah kamu selalu ada alat belajar yang langsung didapatkan bisa ke perpustakaan. Nanti saya temukan di sini dan PKN. Itu dia tempat itu. Jadi ya, terima kasih hari ini. Resolusi tindak lanjut adalah satu, datang ke perpustakaan. Yang kedua, berdiskusi dengan guru PKN yang berkaitan dengan demokrasi di Indonesia, khususnya tentang pemilihan ketua OSIS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azuna Fatmala dari kelas 9D. Saya setelah mendapatkan restitusi dari Bapak Suyati selaku guru PJOK, perasaan saya biasa saja dan saya mendapatkan biasa apa
menjadi perpustakaan. Ya, Pak. Bermanfaat tidak? Bermanfaat bagi saya. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia akan kebinekaan global kita. Salah satu teman-teman dari SMP. Baru sekalian mengenalkan pada kesempatan ini demikian ya. Komunitas belajar sebagai wahana untuk belajar bersama, diskusi dalam rangka diseminasi penerapan gaya positif berdasar filosofi ganti seperti belajar di Rwanda. Ini tentu salah satu materi yang sudah dipelajari kami kurang lebih hampir 1 bulan mempelajari refleksi filosofi pendidikan nasional ganti yang kedua nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak dan budaya positif. Dalam kesempatan ini ada beberapa materi yang sudah kita sampaikan. Yang pertama, saya akan menyampaikan terkait dengan perubahan cara belajar, disiplin positif, perilaku manusia dan keyakinan kelas. Adapun skenario waktu kurang lebih 1 jam ke depan, tadi sudah pembukaan dan sambutan pengantar oleh Bapak Kepala Sekolah yang diwakili Bapak Kepala Sekolah. Dilanjutkan acara di saya waktu 15 menit, berikutnya untuk Pak Ika 15 menit dan mohon nanti berkenan Bapak Ibu sekalian menanyakan sekiranya ada yang belum jelas dan perlu penegasan kembali, kami berikan waktu. Ini tim kami dan berusaha kami terus sampai dengan akhir. Alhamdulillah ini sudah berjalan 40%, jadi kurang 16-14%. Perlu baik diketahui salam guru penggerak ada beberapa unsur. Yang pertama, tergerak guru di sini ya. Dalam arti sebagai seorang guru mempunyai misi atau motivasi diri dalam rangka mengembangkan 4 kompetensi sebagai guru penggerak, di mana peran serta di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian setelah memahami ini, berusaha menggerakkan sistem minimal di tingkat kelas bagi pembelajarannya maupun di lingkungan sekolah. Setelah itu baru kami bisa mencoba menggerakkan salah satunya dengan kegiatan pada siang hari ini, yaitu berbagi pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Jadi materinya budaya positif angkatan 9. Mungkin suatu saat juga merasakan seperti ini. Nah, ini salah satu foto yang kita dari SMS pertama di sini sebagai untuk adanya perubahan. Coba Bapak Ibu sekalian kepalkan tangan Bapak Ibu sebelah kanan. Salah satu saja sama pemain maksudnya berarti yang maksud saja yang kepalkan. Berpasangan satu yang kepalkan. Seolah di dalamnya ada kertas, ya. Berpasangan satu yang kepalkan, yang satu tidak sah. Peran yang satu adalah mencoba membujuk atau merayu supaya genggaman itu dibuka dan isinya apa. Sementara yang mengepal berusaha jangan sampai ini saya buka, tidak saya kasihkan. Coba silakan 1 menit ya, kita lihat di sore sama Barin buka nggak coba, membukakannya. Sulit sih, coba dibuka nggak bu? Buka nggak coba bu? Barin bisa minta membuka. Oke stop ya.
ternyata Bu Kim mempraktekkan dan saya dipaksa. Jadi apa yang terjadi Bapak Ibu? Di kelas itu, anak posisi di awal pembelajaran, dia belum merusuk ke kita. Nah, kendali kontrol bisa terjadi anak ada siap belajar, kalau arahkan terus mau ke kelas kita. Di selain ada yang belajar bersama Pak Bambang ini, suruh memperhatikan malah ngomong sendiri. Nah ini berarti kendalinya masih ada pada diri anak. Nah peran serta Bapak Ibu guru ini membawa bagaimana anak ini bisa melepas sebuah genggaman, ikut kendali guru, namun dengan cara kesadaran, sekarang paksa. Itu ini pertama. Nah di sini adalah peran yang pertama, guru mengontrol murid. Yang kedua, ilustrasi itu dan berkata bersalah dapat penguatan karakter. Yang ketiga, penguatan positif dan dapat bermanfaat. Harapannya dari monggo anak tidak dipaksa supaya membuka tanda. Tapi bagaimana kita membuat mindset yang positif atau gambaran dan paradigma anak ini membuka pemahaman untuk ikut pelajaran yang kita sampaikan, tapi dengan kesadaran seperti oh saya mau belajar, bukan karena harus dan harus dan harus. Coba monggo kita arahkan dari mulai ilustrasi yang sini mengontrol ini jangan paksaan, jangan mengkritik, tapi harapannya sudah mulai kesadaran diri tumbuh sehingga mau mengikuti apa yang disampaikan Bapak Ibu guru dalam khususnya mencapai tujuan belajar. Jadi jangan dipaksa. Coba kalau dipaksa, saya gimana? Dipaksa sakitnya di mana Pak? Nah, apalagi bagaimana kalau dipaksa ya? Tidak tahu apa yang dipaksa secara tidak tahu. Ini balik ke masa pikir. Berikutnya Bapak Ibu, silakan perhatikan teori yang di sebelah kanan Bapak Ibu. Kemudian ada di sini stimulus responnya. Kita baca yang pertama, perubahan paradigma respon dari kontrol. Kita coba mengubah orang agar bermain sama dengan kita. Orang lain berpikir sama dengan kita. Kontrolnya adalah kita berusaha melihat pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal setiap perilaku itu mempunyai tujuan. Kenapa pada saat pembelajaran salah satu siswa kita sebagai contoh sakit ya, dia izin ke kamar mandi walaupun tidak ingin ke belakang karena dia apa? Dia butuh kebebasan. Mungkin tujuannya hanya itu. Kelas pusing, tidak dia memperhatikan dia butuh perhatian. Setiap dia tidak lagi malah seolah dikasihkan beban tugas, beban tanggung jawab, karena dia selalu belum pusing. Jadi ini ada yang kita lupakan. Datang ke sekolah mencari sebuah perhatian dari gurunya, tapi malah tidak tugas. Dan kita perlu sedikit merubah mindset ini. Semua perilaku mempunyai tujuan. Tujuan yang negatif ini apabila terjadi pada murid, mari kita arahkan ke hal yang positif. Contohnya itu saja. Berikutnya, ini foto siapa yang ingin kita lihat? Ini saya ambil foto ini untuk menarik tulisan yang di sini ya. Disiplin positif, ya. Ini mempunyai makna konotasi bahwa disiplin terhadap murid-murid. Yang pertama, disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Yang kedua, disiplin sudah menjadi suatu yang akan seorang berdasarkan pendapatan Tuhan. Sebagai contoh Bapak Ibu, ketika seorang pemimpin barisan, dia memaksakan anggotanya mengikuti perintahnya. Nah, ini sudah mengarah pada yang di sini itu patuh. Pada yang diharapkan adalah kita menuju yang kedua ini. Jadi disiplin bukan mendapatkan hal yang tidak nyaman karena dipaksa atau perintah dan contoh PBB, namun suatu yang kita hargai untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Maksudnya apa? Ketika anak tidak datang terlambat, bukan karena takut dengan apa jam 7 nanti cukup mengendalikan oleh guru, namun apa? Saya punya tanggung jawab, saya berangkat jangan sampai terlambat dari sekolah. Jadi anak itu harapannya datang bukan karena dipaksa, tanpa hubungan tapi berdasarkan kesadaran diri. Sebenarnya pada tabel berikut. Ini tabel gambaran visi positif yang telah kita sampaikan. Mungkin kami berdua pun juga belum maksimal dalam berdisiplin, namun setidaknya materi yang kita sampaikan ini bisa mengubah wawasan kita semuanya. Yang pertama,
perilaku manusia memiliki tujuan. Terdapat karena ada motivasinya. Seperti halnya Bapak Ibu sekalian datang ke sini mesti punya motivasi. Satu diundang Pak Ega, karena saya kira mampu ada datang ke sini. Nanti saya pas saat semua sudah datang. Dan mungkin mindsetnya adalah supaya mari kita dalam materi baru tentang hal ini agar kita bisa memaknai dalam hidup kita, terutama di kelas. Nah, ada beberapa hal yang kedua. Maka disiplin ini belajar dari kontrol menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang seorang tidak inginkan berdasar nilai yang kita hargai. Adapun nilai-nilai ada di sini Bapak Ibu. Sementara jika masih pada motivasi luar, yaitu hukuman atau mendapat imbalan, itu belum saya ada motivasi internal atau intrinsik. Peran kita adalah menuju kepada poin yang di sini Bapak. Dan bagaimana tahapannya dalam kesempatan kali ini? Berikutnya akan saya menyampaikan hal ini. Setelah tadi ada disiplin positif, kita diarahkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Perlu Bapak Ibu ketahui, di kelas muncul yang namanya peraturan kelas. Dilarang bicara saat Bapak Ibu mendengarkan. Dilarang makan saat pelajaran di kelas. Contoh yang baik, bicara sederhana. Nah, ini perilaku yang akan kita ubah. Tapi adanya kesepakatan. Ini kan disepakati boleh berdua tidak apa. Tapi ketika itu sudah disepakati tidak boleh makan dan di kelas atau pelajaran, kita hadir bersama-sama. Nah, setelah itu tidak hanya kesepakatan, muncul yang namanya keyakinan. Oke, anak sekalian, bahwa di kelas tidak boleh bicara sendiri. Berarti nilai keyakinan adalah menghormati orang lain. Yang kita pegang itu adalah menghormati orang lain. Sebagaimana di sini, nilai ujian yang sampai setiap anak dikenal dengan istilah dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Saya mencari dua contoh, misalkan. Yang pertama, akhlak pada manusia yaitu menghormati. Dalam Bapak Ibu sedang fokus mengerjakan, memang mengganggu. Dan nilai-nilai ini yang kita sadarkan bahwa ketika pelajaran di kelas baiknya menghormati orang lain. Tanpa perintah diingatkan sudah otomatis kita akan melakukannya. Seperti halnya kita berjamaah sholat. Tidak mungkin ketika sholat sama yang satu jauh kanan jauh kiri. Kalau memang sudah istilah tamis ya, sudah benar-benar dia tidak menyusul itu lah. Kita mengharapkan anak menuju ke sana. Yang kedua, peduli terhadap dalam lingkungan sosial. Ini yang mungkin masih perlu kita gali bersama-sama. Lingkungan sekolah kita harapan adalah sekolah kegiatan. Jadi saling membantu, peduli lingkungan yang ada walaupun hanya secuil misalnya tas ini. Kita satu nanti kalau sudah bersama-sama kita buat bersama contoh yang sederhana. Jadi Bapak Ibu, setelah kita memahami tentang disiplin positif, nilai kebajikan, mari kita arahkan ke motivasi anak. Ya, motivasi ini ada 3 tahap. 1, karena hukuman. Awas kalau dapat jam PR, besok kalian berdiri atau mengulang 10 kali atau mau mengerjakan sambil berdiri. Ancaman. Yang kedua, apabila Bu Eki sudah mengerjakan, Bapak Ibu nanti akan memberikan sebuah penghargaan. Tak kasih bonus. Yang ketiga ini yang akan kita ubah Bapak Ibu. Jadi anak muncul motivasi itu karena dari tingkahnya, tanpa ada hukuman, tanpa ada penghargaan, anak sudah muncul secara otomatis. Jadi harapannya itu nanti tumbuh motivasinya secara intensif atau dari dalam diri anak. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Yang pertama, memang kita perlu yang memberikan teladan. Setelah kita berperan, kita menerapkan. Yang kedua, tahapan dari hukuman ke penghargaan ini perlu waktu berbeda. Dan sekarang harapannya hukuman dan penghargaan mulai kita kurangi menuju pada kesadaran anak untuk melakukannya. Coba, Bapak Ibu simak sama-sama yang pertama. Sebuah hukuman itu datangnya salah tiba-tiba. Kadang salah tidak dipikirkan, pas di samping ada lain silakan lari. Jadi kadang membuat anak semacam denda. Awas. Saya mau tanya apa itu? Motornya vario putih, dalamnya abu-abu. Awas. Ini secara spontan baru anak muncul. Itu namanya diri dan usia. Usia artinya apa ya? Menurut saya ambil awas itu. Yang kedua, karena hadiah ya. Nah, bagaimana jika
saya akan menjadi orang seperti yang sudah saya melakukannya. Itu harapannya seperti itu. Seperti halnya pesan dari Ki Hajar Dewantara dalam sebuah bukunya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga cakap membuat pemerintah diri sendiri. Artinya siswa tidak digunakan mempunyai semangat, kemauan, dan kemauan untuk melakukannya sendiri tanpa ada paksaan. Ini teorinya. Sudah jelas di sini, sudah paham ya? Lanjut. Nah, setelah adanya motivasi diri, visi positif, Bapak Ibu monggo di kelas bersama-sama kita perhatikan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah suatu hal yang mendukung pada motivasi individu atau intrinsik, menuju pada nilai-nilai kebajikan universal yang menuju pada profil pelajar Pancasila, dan menumbuhkan anak secara mandiri atau kata tadi keinginan untuk selalu melakukan tanpa diperintah atau kemauan untuk sendirilah. Keyakinan ini tahapannya adalah yang pertama, peraturan kelas, misalkan dilarang suara-suara di tembok. Kita menjadi kesepakatan kelas menjaga kerapian tembok. Setelah ada kesepakatan kelas, kita akan keyakinan kelas, misalkan menjaga kerapian. Makanya kerapian di sini tidak hanya tembok, meja, kursi ataupun bangku. Nilai yang di sini yang terakhir itu yang kita dapat menjaga kerapian di lingkungan kelas. Tanpa harus ada kata yang negatif, dilarang coret-coret, dilarang buang sampah, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan. Hal yang itu yang kita harapkan. Sebagaimana halnya Pak Bambang kemarin, mengapa harus pakai helm Pak Bambang? Mengapa harus pakai helm ketika naik motor? Nah, ini sudah nilai keyakinan. Karena apa? Saya naik helm supaya tidak ketangkap, supaya tidak akan razia Pak Polisi. Karena Pak Polisi yang lain itu tegas dan galak. Jadi saya harus pakai helm. Bukan masalah itu ya, tapi karena untuk keselamatan. Itu sudah poin. Tapi saya kasih dulu ya. Monggo ini petanya, ya gambarannya. Peraturan kelas menjadi sebuah keyakinan, atau yakin kita masuk dalam budaya yang positif. Coba bagaimana kita coba bersama-sama ya. Mana yang disebut dengan peraturan kelas? Datang waktu dan bersama salam. Apa ini kesepakatan atau keyakinan kelas? Kesepakatan ya. Berikutnya, menjaga kebersihan sekolah. Kesepakatan masih ya. Berikutnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Apa? Sudah muncul keyakinan dari ini sudah apa? Muncul adanya keyakinan bahwa Bapak Ibu tidak akan selalu ya berbicara keras atau membentak, atau sebaliknya kalau Bapak Ibu menyuruh segera laksanakan. Berikutnya Bapak satu lagi, kami murid dan semangat, kami murid yang semangat belajar Bapak Ibu. Oh. Jadi setiap murid di sini, nah kenyataannya bagaimana di kelas masing-masing? Apa sudah muncul seperti ini, atau masih peraturan yang dilarang bercanda? Ya, mari Bapak Ibu dari peraturan kita akan kesepakatan yang muncul yang namanya keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu jadi agen perubahan dari kami. Wajib teman-teman sudah lolos. Ini nah, Bapak Ibu, secara tidak langsung keyakinan tadi dapat kita pahami pendalamannya dalam tabel kelas J atau tabel T. Contoh, tabel T di sini tampak seperti tidak tampak seperti contoh. Datang tepat waktu. Yang tidak tampak adalah sering hadir terlambat. Di sini tidak ada ya, semua sudah tepat waktu semuanya. Yang kedua, menyapa teman dan guru setiap hari, tak acuh kepada teman dan guru. Harapannya kita memberikan contoh yang tampak seperti ini mendengarkan anak. Berikutnya dalam tabel ini dikategorikan dengan terdengar, terlihat dan berperilaku. Terdengar, semisal satu orang berbicara, yuk saya bantu. Terdengar ada speaker mau membantu.
Berikutnya yang kedua, terlihat memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Artinya gosok ya, ketika orang pinjam sandal atau apa itu harus izin. Yang sore hari tidak ada orangnya saya pakai sandal. Izinnya sekarang. Berperilaku ya, tersenyum mana? Tidak pagi bapak ibu akan senyum, salam, sapa. Ada satu lagi aja. Sopan satu. Ada lagi biasa. Mau kasih apa? Raman atau lain bisa. Teknik khusus sendiri. Nah ini contoh bapak ibu peraturan dari yang masuk akan bisa dikasih lagi. Saya bacakan satu saja dulu. Dilarang melakukan kekerasan. Yang kedua sudah keselamatan menghormati orang lain. Dan di sini peran kita sebagai pendidik dalam rangka menghindari adanya bullying atau kekerasan yang terjadi di kelas. Walaupun itu tidak sengaja lewat bercanda ataupun apa mengejek, verbal dan sebagainya ya. Nah itu kan di awal dari sederhana muncul yang namanya ini. Nah, mari bapak ibu yang mana ini kita terapkan kelas masing-masing semampu kita dalam mendalami. Semoga sekolah status piring menjadi lebih membudaya sebetulnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu yang hebat. Ya, kita main tepuk aja nih Bapak Ibu. Tepuk satu gimana Bapak Ibu? Tepuk dua? Sekarang kita ubah. Tepuk satu di depan muka kita. Tepuk dua di samping kanan dan samping kiri. Oke? Oke. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Nah, tadi kan udah dikasih tahu dua mana, satu mana. Satu, dua, tiga. Ya udah, tadi kan. Kita ulangi Bapak Ibu. Masih semangat dah. Ayo, males. Ya, tepuk dulu. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Ya, terima kasih. Tadi saya mendengar sebuah berita. Kalau manusia normal itu jari telunjuk dan jari tengah itu berbeda. Tingginya berbeda. Coba Bapak Ibu lihat. Jari telunjuknya sama enggak? Kalau sama, bertanya kali ini. Beda ya? Ada yang sama? Ya, dua jari ini coba Bapak Ibu arahkan ke depan kita, taruh ke dahi kita. Dahi mana dahi Bapak Ibu? Dahi apa? Nah, konsentrasi Bapak Ibu di mana ini? Lapas siang. Lapar atau di mana ini? Nah, udah fokus ya, tapi ya, terima kasih. Ya, di sini saya berkesempatan akan memaparkan ada 3 materi. Di sini nanti saya tidak akan memaparkan 3 materi yang tadi pada budaya keyakinan kelas, bagaimana tindakan tahapan kita untuk merestitusi, mengembalikan anak yang salah menjadi anak yang lebih positif lagi. Nah, yang di sini nanti saya akan menyampaikan atau memaparkan tentang yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kedua adalah 5 posisi kontrol. Yang terakhir adalah restitusi dan segitiga restitusi. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang selanjutnya yang keempat adalah kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Nah,
Bahwa itu sebelum kita menyalahkan peserta didik kita, kebutuhan dasar mereka sudah terpenuhi atau belum? Sudah terpenuhi atau belum? Karena apa? Karena setiap manusia itu mempunyai sebuah kebutuhannya bisa melakukan hal positif atau hal yang negatif. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan keemasan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan benar, itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang saya pernah sampaikan tadi, seseorang itu untuk memenuhi dasar kebutuhan dasarnya itu bisa melakukan yang positif atau negatif. Contohnya kita ingin mencari perhatian, ada anak itu melakukan dengan yang positif dengan kegiatan-kegiatan yang berprestasi. Mungkin ada anak yang kadang sepatunya berwarna hijau, terkadang rambutnya digaris-garis. Untuk apa? Untuk mendapatkan perhatian kita. Rambut kamu seperti ini, sepatu kamu warnanya dan kita kenapa? Nah, sebetulnya kita jangan langsung menyalahkan rambut pokoknya ini dijenggung kan? Tidak boleh. Tapi kita harus menggali dulu. Kenapa Pak anak itu melakukan seperti itu? Nah, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat biologis untuk bertahan hidup, misal kesehatan, rumah, makan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini ada tiga kebutuhan. Berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi atau menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompoknya. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan sekalipun. Ya, kita tahu bahwa kedudukan manusia itu mempunyai kedudukan kita ini sebagai manusia adalah makhluk sosial. Ketika kita menjadi seorang makhluk sosial, pasti kita akan memerlukan pertolongan orang lain. Kita tidak mungkin bisa hidup sendiri, pasti kita hidup berkelompok. Dalam kelompok ini kita juga memerlukan yang namanya rasa kasih sayang dan diterima dalam kelompok tersebut. Penguasaan kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu kejadian kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, digunakan dan rasa dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Yang berikutnya adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi mengingat pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru. Makanya ketika anak kita ranting atau jahil itu mungkin karena dia ingin bebas. Ya. Kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat melakukan kerjaan.
mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka bermain dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan seperti Pak Ganjar, suka bergurau. Menggemaskan juga. Nah, mungkin ini ada salah satu tampilan atau video interaktif. Mungkin kita analisis bersama. Nanti dalam video ini, anak tersebut ini memerlukan kebutuhan apa kira-kira? Kamu tidak boleh main di luar ya, karena kamu juga tidak sepeda kamu. Tadi pagi aku terlambat 20 menit, maka aku harus terburu-buru menit lagi 10. Maaf ya, ini aku ganti ke semua. Nah, kira-kira dari 3 kasus tersebut yang pertama ada anak TK sedang coret-coret tembok. Yang kedua ada seorang anak SMP yang terlambat masuk kelas 20 menit. Yang berikutnya adalah seorang anak SD yang merobek kertas milik temannya, tapi anak tersebut telah meminta maaf terhadap yang mempunyai kertas tersebut. Kira-kira apa yang berhubungan apa dengan mereka? Ada yang mau? Ya, nanti kan ada banyak video. Kalau tadi ya videonya ya. Kamu tidak boleh main di luar ya, karena kamu juga tidak sepeda kamu. Tadi pagi aku terlambat 20 menit, maka aku harus terburu-buru menit lagi 10. Maaf ya, ini aku ganti ke semua. Survivor ingin rasa dicintai, penguasaan atau pengakuan, kebebasan, tentunya adalah kesenangan. Karena mungkin dari 3 kasus ini Bapak Ibu bisa menyimpulkan atau bisa menganalisis kebutuhan apa yang mungkin anak tersebut harus dipenuhi atau ingin dipenuhi. Karena saya pernah tadi bilang untuk memenuhi kebutuhan dasar itu bisa dilakukan secara positif dan negatif. Kita ini untuk memenuhi dasar kita sebagai manusia, kita itu bisa melakukan secara positif dan negatif. Ada yang mau menyampaikan? Tolong angkat tangan, sampaikan. Surya. Surya. Beneran? Spontan. Cukup yang Bapak Ibu untuk menganalisis masa 3 kasus. Pak Bambang mungkin bisa menyampaikan pendapatnya dari 3 kasus tersebut tadi. Nanti ada kasus berikutnya, Pak. Surya ada gimana? Surya, deh, udah Bu Surya. Oh, di sini yang mana? Bu Surya dulu ya. Oh, ya, bisa juga karena ingin mengekspresikan. Mungkin ada yang lain, Bu Sulis? Kalau
Ya. Mungkin kasih yang pertama. Jika alasannya karena iseng dan bosan, jika anak itu kan iseng dan bosan terus menggambar coret-coret, maka ia mencari yang namanya kebebasan. Jika jawabannya karena ia senang melakukan, berarti kesenangan yang berusaha dipenuhi. Apalagi ketika anak tahu kalau kita marahi itu sangatlah akan berkesan pada anak tersebut, akan takut untuk masuk ke sekolah. Kenapa? Mungkin di rumahnya anak tersebut dibebaskan oleh orang tuanya untuk menggambar dimanapun. Nah, makanya kita harus tahu kenapa anak itu coret-coret tembok. Mungkin di rumahnya dia bebas untuk melakukan tersebut. Jangan semata-mata kita memarahi, kamu jangan coret-coret tembok. Nah, itu akan membuat traumatik terhadap anak tersebut dan dia akan takut untuk datang ke sekolah. Yang berikutnya mungkin kasus yang B. Jika alasannya anak tersebut terlambat, Pak, maaf saya terlambat karena saya ingin membantu orang tua. Kan banyak faktor itu kenapa keterlambatan tersebut. Mungkin karena dia kebutuhan hidup dia. Jika ia mengatakan kesiangan karena ibu tidak membangunkan saya, itu mungkin karena apa? Ini diperhatikan, ini disayangi. Maka otomatis ketika sampai di sekolah, kamu akan kenapa? Kesiangan Pak, itu tidak membangunkan. Pasti mungkin ini atau berpikir yang depan pasti telepon orang tua atau kualitasnya telepon. Apakah benar? Ya, apakah benar area ini tidak dibangunkan oleh ibu seperti itu? Karena dia ingin mencari perhatian, diperhatikan pada orang tuanya dan diperhatikan oleh guru. Mungkin jarak juga perlu seperti itu. Hari ini. Mungkin ada faktor-faktor kenapa jarak tidak berangkat. Kita konfirmasi dulu. Kebutuhan dasar dia sudah terpenuhi atau belum? Yang berikutnya kasus saya jika alasannya murid tersebut karena kesal pada murid anaknya dan ingin bertanya menuruti keinginan maka dia yang sudah dipenuhi adalah pengawasan diakui. Dia ini harus diakui. Sampai di sini Bapak Ibu ada pencerahan atau tambah bias? Tetap semangat ya Bapak Ibu. Tetap satu ya. Berikutnya, dengan mengerti dan membuka diri atas beragamnya kebutuhan dasar manusia, maka kita memberikan ruang pertanyaan dan empati pada setiap kesalahan murid kita. Tidak semata-mata menyalahkan. Yang berikutnya, ketika kita bisa mengerti kebutuhan apa yang sedang ia ingin penuhi, reaksi kita akan lebih tenang dan tidak menghakimi. Kita tidak bisa berkomunikasi dengan lebih baik kepada murid kita. Yang berikutnya, dengan memahami kebutuhan dasar manusia, kita menjadi lebih sadar bahwa murid kita sebenarnya adalah manusia yang sama seperti kita. Mereka juga mereka juga pernah melakukan yang namanya salah. Kita sebagai orang, kita pasti pernah melakukan kesalahan. Makanya jangan kita mengerjas dengan mudah anak itu salah. Kita analisis dulu kebutuhan dasar mereka terpenuhi atau tidak. Makanya mungkin dari anak didik kita di SMP kita ini ada beberapa catatan ya anak-anak itu apakah kebutuhan dasar mereka sudah terpenuhi atau belum. Contohnya kasih anak kelas 7C, kira-kira kebutuhan dasar dia di rumah terpenuhi tidak? Dia mengerjakan pekerjaan rumah, mencuci, makan aja dia cari sendiri. Yang berikutnya yang anak kita yang kelas 9, dia malamnya berjualan. Kebutuhan dasar dia terpenuhi tidak kira-kira? Yang berikutnya, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Kata kelas harus tenang
tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang bernyanyi. Kebutuhan apa kira-kira? Nah, yang berikutnya adalah ibu guru tidak menyamaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kasih sayang, karena ingin diperhatikan. Aku bosan, aku belajar cuma gitu-gitu aja dengan ibu guru aja. Bosan karena pembelajaran atau kebebasan. Yang berikutnya Perlu P5. Oh siapa coba? Permainan P5 Cepot dan Kemaja Kongrek. P5 terus. Yang berikutnya aku sebel. Gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjuk ke teman-teman di depan dan menunjukkan gambar tersebut. Karena apa ya? Penguasaan. Nah ini ada sebuah cerita. Jadi ada menjadikan misalnya. Pak Yulfika adalah seorang kepala sekolah yang baru ditugaskan di SMP Bina Generasi Muda. Nah, sejak kedatangan di sekolah itu, Pak Yulfika mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekolah tersebut. Sebagian besar guru dapat menerima kehadiran Pak Yulfika. Namun ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif pada kebijakan-kebijakannya dan dengan frontal mengemukakan di rapat guru mingguan salah satunya Pak Malik. Dalam rapat guru mingguan, Pak Malik sering mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Yulfika tanpa argumen yang kuat. Rekan-rekannya sesama guru heran dengan perilaku Pak Malik ini karena sebelumnya ia dikenal sebagai seorang guru yang selalu mengikuti kebijakan kepala sekolah. Bahkan selama ini kecenderungan diam bila di rapat guru. Pak Hanafi, sahabat Pak Malik, mencoba mendekati dan menanyakan apa yang menyebabkan ia bertindak seperti itu. Kurang kopi ya? Kurang ya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Pak Malik identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi Pak Malik jika responnya seperti kalau berikutnya. Saya kalau ini iseng aja sih. Aku senang lihat capsek baru itu kebingungan atau kutanya di rapat. Apa berarti kebutuhannya? Kesenangan yang akan atau kesenangan yang ingin Pak Malik dapatkan. Ya, biar dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa dekat sama cari perhatian. Dia Pak Bagan? Nah, berarti rasa kasih sayang. Saya sebenarnya nggak paham beliau bicara apa tadi saya sebenarnya nggak paham beliau bicara pada apa tadi Pak Yulfika. Makanya saya tanya bagi penguasaan. Berikutnya adalah gaya ngomongnya Pak Yulfika itu adalah monoton, yaitu kebebasan. Yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Dalam 5 posisi kontrol ini adalah kita sebagai seorang pendidik biasanya kita sering melakukan, tapi kita tidak sadar posisi mana yang kita pakai. Ada yang namanya posisi pendukung, ada yang namanya posisi sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, dan ada yang sebagai manajer. Nah, kita lihat coba video berikut ini. Sini kamu.
saya harus beli lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu telat Ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas sejam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu.
Bagaimana kalau akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Proses Ya, gimana Bapak Ibu? Dari 5 posisi kontrol, apakah Ibu Bapak Ibu tidak sadar pernah melakukan tersebut? Pernah enggak? Yang paling sering yang mana? Penghukum. Unjuk-unjuk dan menyalahkan. Ada yang seperti itu? Sering seperti itu? Sering. Terus membuat merasa bersalah mungkin pernah melakukannya? Pak misalnya Pak dari ini kelas makan kantor selain kalau berdurian ini. Pernah enggak? Saya juga pernah melakukan seperti itu. Merasa sebagai teman juga sama. Nah, di sini ada beberapa 5 posisi kontrol. Nantinya biasanya membuat identitas gagal atau cenderung negatif adalah penghukum dan membuat merasa bersalah. Kalau penghukum itu biasanya akan merasa dendam. Oh awas kamu, awas begitu. Hilang ganing. Bocor ya. Sebenarnya masih dibalik dan lain sebagainya. Mungkin anak akan menyimpan merasa dendam. Kalau merasa berbuat bersalah, dia akan merasa gagal. Oh, saya sudah membuat kecewa kepada guru A atau guru B. Yang berikutnya, teman dan penonton. Biasanya ada mental yang paling bagus itu adalah posisi manajer. Nantinya anak itu akan selesai dari permasalahan itu menjadi peserta didik atau siswa yang lebih memiliki jiwa yang positif. Biasanya gerakan yang dilakukan untuk itu yang saya akan sampaikan. Sering menunjuk-nunjuk, marah-marah, kayak gini. Ini apa namanya? Ya. Nah, sama kita untuk merubah sebagai seorang pendidik kita akan merubah kebiasaan kita untuk menyelesaikan permasalahan anak kita untuk di posisi yang manajer. Memang kita memerlukan effort yang lebih tidak akan instan, harus kita sering terapkan. Nah, kira-kira coba tadi saya sudah kertas. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu karena jawabannya apa kalian biasanya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Dalam posisi 5 posisi kontrol itu membuat rasa bersalah. Oke, kita skip dulu ya, kita simpan dulu. Yang berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Memberi rasa bersalah atau apa? Pemantau mungkin? Memberi rasa bersalah. Ayo kita dulu. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman.
mendapatkan stiker bintang. Apa ini? Pemantau. Ya, oke, kita dulu ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Ya, kita coba lihat. Yang pertama adalah membuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Terus yang berikutnya, kamu tidak pernah benar-benar melakukannya, menghukum. Ayolah, lakukan demi teman. Pemantau, manajer dan hukum. Ya, terima kasih tepuk tangan kita semua. Yang berikutnya kita akan mempelajari yang namanya restitusi. Sebelum kita masuk kepada segitiga restitusi itu apa? Kita harus tahu dulu restitusi itu apa. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperhatikan orang lain. Ini dikutip dari Dr. William Gosens. Nah, ini restitusi ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Yang seterusnya, yang kedua, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang berikutnya yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang berikutnya, restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, segitiga restitusi adalah merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntut murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi, murid diharapkan bisa kembali ke kelompok mereka dan telah memiliki karakter yang lebih kuat, memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Nah, segitiga restitusi ini yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Ketika kita menemukan sebuah permasalahan, kita menstabilkan identitas. Bisa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan kamu saja yang pernah melakukan, itu ada validasi kebutuhan. Yang terakhir adalah sisi yang paling di sini adalah menyampaikan keyakinan. Nah, di sini saya juga memiliki sebuah video penerapan seorang guru di posisi manajer untuk menyelesaikan melalui segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku dari ngatain TK di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya harus ngatain TK lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iya, Pak. Masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Beruntung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak.
Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, kira-kira enak nggak menyelesaikan sebuah permasalahan dengan menggunakan tiga restitusi itu? Nah, kembali lagi, kita kembali lagi kebutuhan dasar anak itu terpenuhi atau belum? Kalau kebutuhan dasar mereka belum terpenuhi, apapun yang kita lakukan pasti kita tidak bisa. Ya, kita sebagai seorang pendidik, mari pelan-pelan untuk memperbaiki kesalahan yang kita lakukan. Biasanya kita menjadi seorang penghukum, moga-moga kita bisa menjadi seorang posisi sebagai manajer untuk menyelesaikan sesuatu. Nah, muaranya apa? Dari semua ini yang tadi kita paparkan, muaranya menciptakan disiplin positif. Tidak hanya manusia yang disiplin, tapi untuk menjadi yang lebih baik kembali. Terima kasih pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak sekalian, monggo setelah waktu kami bisa bertanya sama ada yang belum jelas. Kami silakan. Sebagai pengusul yang bertanya jawab. Pak Bapak bertanya. Oke, Pak Bapak. Senang hari Karena saya amati, ternyata beberapa perilaku itu semuanya mengarah kayak atau tidak, sudah dalam arti apa adanya, dan itu juga kasus-kasus itu harus setiap hari ada. Tapi kenapa dari tadi saya tidak ada yang segi ke teknologi? Padahal kan kalau kaitan dengan HP itu kita nggak mungkin bisa lepas. Anak sekarang itu banyak terpengaruh dengan dunia teknologi terutama HP. Banyak mereka itu terpengaruh ketika di luar sekolah. Nah itu terus saya cenderung dibawa ke sekolah. Dia melihat video apa, cakapannya bagaimana, itu dia dibawa. Jadi akan mengefek tuh. Kalau hanya itu kan otomatis kan belum terpengaruh teknologi. Padahal kita tahu semua, anak sekarang itu sangat-sangat terpengaruh teknologi. Bahkan dia rata-rata ada yang kayak semacam mengikuti. Nah, jadi pola pikir kita kalau bisa diselipkan teknologi, Pak. Karena itu sangat mempengaruhi pendidikan. Terutama karena ditanya ada jawabannya tegas, kalau beritahu ada kata ngeyel, itu dia terpengaruh dengan itu. Nah, kalau anak pendiam itu bisa gampang di atas, tapi kalau pendiam tapi pemegang HP, itu sudah terpengaruh, Pak. Itu sangat berpengaruh ketika pelajaran juga. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bapak. Luar biasa terutama Pak Bapak. Terima kasih Pak Bapak. Pertanyaan yang luar biasa. Di sini merupakan materi dasar tentang disiplin positif, artinya memberikan contoh yang kebanyakan di lembaga atau sekolah dilakukan. Nah, pertanyaan pertama itu lebih kompleks, permasalahan seperti halnya Said, Bino atau Nazar. Artinya Bapak Ibu nanti bisa mengembangkan sendiri sesuai dengan kondisi lingkungan. Dan yang kedua, ini tahapan pada guru mapel ataupun setiap orang bisa mempraktekannya. Apabila kok
tahap ini belum selesai, maka peran guru bisa berkomunikasi dengan wali kelas, guru BK, dan muncul di sini adalah tim pemangku kepentingan. Jadi peran kita ini kalau masih tahap dasar memulai yang bisa dilakukan kita di kelas. Nah, teknik pembelajaran tadi adalah merupakan tahapan yang kasuistis, artinya perlu adanya komunikasi guru dan orang tua. Jadi seperti Pak Bambang, semoga puas ya. Artinya ini tahapan yang paling dasar. Nanti teman-teman ada muncul yang nama cyber counseling. Jadi ada di SMK itu muncul cyber counseling itu apa? Pembinaan pengakuan konseling dengan Islam melalui HP. Kenapa? Ketika kita orang tua tidak datang, kita bisa komunikasi dengan orang tua langsung ketemu. Oh iya, ternyata anak ini masih tidak hadir, semalam kan bantu orang tua bener. Oh iya, anak ini terlambat karena emosi. Satu-satunya artinya seperti itu, semoga puas. Yang lain tidak ada ya. Baik, Bapak Ibu terima kasih. Yang bisa kita simpulkan adalah mari Bapak Ibu dengan materi yang dipaparkan tadi memahami tentang gizi positif, kemudian ada keyakinan kelas, ada 5 kebutuhan dasar manusia, 5 policy motor dan segitiga reduksi. Ilmu yang mungkin tidak seberapa ini Bapak Ibu bisa membahas sendiri di kelas, dan semoga dari dewan-dewan di kelas ini bisa saling mendukung adanya ketercapaian gaya positif sekolah. Apabila ada masalah yang lebih kompleks, lebih hebat dari yang lain dapatkan tadi, monggo nanti kita bertanya dengan guru BK. Karena di sini juga ada Bu Emi yang kebetulan punya kompetensi inklusif ya. Ada dosen kita dan luar biasa. Masih punya lain bertanya? Tidak ada yang ada semua ada. Ya, kesimpulan Pak yang bisa saya sampaikan pada ini refleksi ya. Kita sebagai seorang pendidik jangan terburu-buru mengejar peserta yang kita salah. Kita cari tahu dulu permasalahan yang dia lakukan itu karena apa. Nah, latar belakangnya karena apa. Minimal kita tahu kebutuhan dia itu sudah terpenuhi atau belum. Kalau belum terpenuhi, pasti dia akan mencari supaya berusaha mencari untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mari bersama-sama jangan sampai kita terbiasa terlalu dini untuk menyalahkan murid kita. Terima kasih. Mohon maaf apabila penyampaian saya ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, mohon gambarkan emotikan kami. Emotikon apa? Sama memusangka atau sama ya lama sekali juga dengan jangan sama angkat ke kamera ya, angkat ke kamera aja nanti lama jangan angkat ke kamera. Silakan ya. Siap ya.